Dan biasanya semakin tidak konsisten seseorang membuat tanda tangan, semakin mudah dipalsukan. Kalau kita baca buku manual book dari program-program dibajak oleh negara tertentu, Tiongkok gitu ya, itu sengaja dibikin salah. Ada dulu yang tanda tangannya nggak kasih nomor mahasiswa, terus setelah mahasiswa kasih nomor mahasiswa, itu juga. Ada juga Pak, yang setelah jadi pejabat, tanda tangannya tiba-tiba jadi simple. Seandainya Bapak menemukan tanda tangan saya dari 15 tahun yang lalu, di mana saya memang sudah merubah sedikit tanda tangan itu. Mengubah contoh tanda tangan. Nah kalau itu hanya sudah berupa digital, tidak berupa tanda tangan fisiknya. Gimana cara memeriksanya? Katakan Mabes Polri atau di mana, itu sudah level apa biasanya? Ini patah di tengah ini apa, Pak? Nah ini itu apa? Nah itu nanti jawabannya. Kalaupun misalnya sekarang udah beda banget ya, mungkin karena apa-apa berubah-ubah, ya udah berarti perubahan ini note saja. Kita membandingkannya dengan variabel yang lama itu ya. Gitu. Makanya penting tuh dokumen-dokumen lama. Pak Michael ya gitu, atau Pak Roy gitu, tanda tangan mau 5 kali, 10 kali, 100 kali. Pasti ada bedanya sedikit. Pasti ada perbedaannya. Dapatkan buku ijazah Jokowi, tidak ada karya Dr. Bonatua Silalahi di nomor ini sekarang. Jumpa lagi di Podcast Sentana, saya Michael Sinaga. Sudah lama ditunggu-tunggu episode kali ini, yang kemarin saya juga sudah pernah promosikan saat bertemu Prof. Denny Indrayana, di mana kita kan sekarang sedang mencari apakah informasi-informasi di dalam ijazah-ijazah yang beredar selama ini, yang sudah menggaduhkan negara ini 1 tahun lebih. Apakah informasi itu benar? Kita kan tidak punya keahlian untuk menilai itu. Hari ini saya datangkan 2 orang ahli yang serupa tapi tak sama. Yang pertama, yang sudah biasa Pak Roy Suryo, ahli telematika. Dan satu lagi. Dan yang kedua, kalau tadi disebut menggaduhkan, itu kan gaduh ini. ahli menggaduhkan Indonesia. Dan yang kedua, yang paling spesial, ya, Pak Shibli Afifi. Semoga benar ya ngomongnya, Pak. Shibli Afifi Ahmad. Ya, Shibli Afifi Ahmad Mulahela, SP, Sarjana Psikologi, MC, Master Psikologi, dan CMHA. Nah, CMHA ini silakan beliau sendiri yang terangkan keahlian apa sih yang dipunyai Pak Afif ini sehingga bisa membongkar keingintahuan masyarakat selama 1 tahun. Terima kasih Pak Afif sudah datang. Ya, sama-sama. Terima kasih udah diundang. Ya, senang bertemu di sini. CMHA itu Certified Master Handwriting Analyst. Tapi keahlian berikutnya, kebalikan dari Pak Roy Suryo ini adalah ahli mengademkan suasana. Handwriting itu kan juga bisa bikin gaduh, Pak. Handwriting analysis. Jadi kalau saya itu memang sehari-hari itu ngajar. Ngajar, edukasi. Kemudian banyak berhubungannya tadi latar belakangnya dari psikologi, ya psikologi. Kemudian masuk ke grafologi. Grafologi itu nguji tulisan dan tanda tangan, tapi untuk personality, untuk kepribadian. Kemudian berkembang, akhirnya ada bidang khusus di bawah FDE, ya nanti mungkin bisa kita sharing ya lebih dalam lagi. Forensic Document Examiner. Nah kalau di situ berkembang ke arah grafonomi. Jadi kalau grafonomi itu mirip sama grafologi tapi beda. Grafologi lebih ke personality-nya, grafonomi menguji identik atau tidak. Ya, jadi ini tanda tangan asli atau palsu gitu. Nah, itu ada metode-metodenya. Gini Pak, sebelum kita ke grafonomi yang dagingnya. Nah, siap. Jadi kalau grafologi itu bisa menilai personality apa aja nih? Siapa tahu ada penonton Sentana yang kepingin dinilai personality-nya. Nanti kita taruh ya kontaknya Pak Afif ya. Iya, jadi kalau ada orang misalkan tanda tangannya ribet gitu, berarti orangnya pemarah atau gimana? Iya, jadi mungkin di sini saya akan coba sharing dengan cara yang relatif sederhana ya, yang mudah dipahami. Kita ambil contoh aja. Ini kita bahas grafologi dulu Nah, misalnya personality tadi. Personality ya. Misal Pak Michael, Pak Roy, mungkin rekan-rekan ya penonton di sini waktu kuliah dulu mungkin pernah ngelihat ada temennya yang nulisnya itu kecil-kecil. Ada. Kebayangnya orangnya apakah orangnya tipe ekstrovert rame atau tipe introvert? Mungkin introvert lah ya. Introvert ya. Satu. Ini ada 3 pertanyaan ya. Satu. Yang kedua, kalau misalnya tapi kecil-kecil tuh bisa juga nggak introvert loh, Pak. Bisa juga. Dia ahli bikin contekan. Oh iya. Itu pengalaman. Iya, itu pengalaman Pak Roy. Soalnya di zaman saya sudah ada fotokopi diperkecil. Ada lagi pengalaman yang lucu. Ini beneran nih kawan, supaya nggak terlalu orang panik ya. Dulu kadang-kadang teman-teman tuh ada yang nulisnya di meja, Pak. Nulisnya di meja. Terus tiba-tiba gurunya punya ide cerdas.
Hari ini kita testing eksaminasi ulangan, tapi tempat duduknya kita dia pindah mejanya. Kan contekannya di situ ya. Iya, contohnya di meja. Lanjut Bang. Nah, itu yang kedua berarti ya. Memang betul nih ya kita jual gaduh nih. Oke, itu satu ya. Yang kedua, misalnya waktu kuliah dulu ya, melihat atau misalnya gini deh, sebagai HR. Oke. Biasanya rekrutmen gitu. Rekrutmen. Itu psikologinya keluar. Kemudian ngelihat ada pelamar yang nulisnya itu ditekan. Sampai kalau misalnya ada tulisan itu, dia sampai ke lembar kedua, ketiganya kalau diraba tuh nandes gitu ya. Berarti energinya kuat atau lemah? Oh, kuat dong. Ya. Nah, sebagai HR ya HRD gitu, harus bisa baca itu ya. kalau misalnya kita ngelihat oh ini tekan, berarti tulisannya tekan nih, energinya kuat. Untuk penempatan posisi kerja sebaiknya di mana? Apakah di belakang meja atau di lapangan? Lapangan. Oh, lapangan lah mungkin. Ya kan gitu. Tuh, contoh yang kedua tuh. Berarti saya ke lapangan juga dong. Ditekan ya tulisannya. Saya suka tekan tulisan. Ya gitu. Kalau misalnya orang yang tekan itu duduk di belakang meja, ini bawaannya tuh gelisah. Ya. Pengen gerak terus. Oh, Itu. iya. Pantes saya jadi wartawan ya. Ke Nah, lapangan dulu. lapangan. Iya, Betul. Oh iya, Nih, pas nih. Tanpa dites grafologi udah Udah cocok. cocok. Yang ketiga, Pak. Ya. Yang ketiga, misal melihat ada orang nulis misalnya hari ini. Nah, itu kan ada huruf I-nya ya, hari ini. Ya. Nah, I-nya itu dia nggak pakai titik. Misalnya suka kadang pakai titik, kadang kelewat. Berarti kalau untuk akunting cocok atau kurang cocok? Enggak cocok lah. Kenapa? Nggak teliti. Karena nggak teliti, kelihatannya spelling itu cuma titik gitu. Tapi ketika berulang kali, maka itu menjadi habitnya dia, Siap. gitu. Nah itu grafologi. Nah di grafologi, tahu nggak satu tulisan itu berapa elemen yang bisa kita analisa? Berapa, Pak? Banyak Sekitar ini. 400 tanda. 400. 400 tanda, banyak banget. Kemiringannya, baseline-nya, margin-nya, Betul. bentuknya, ukurannya dan sebagainya itu diperiksa. Nah nanti untuk kepribadian itu baru kita dinamikakan. Oke. Nah itu biasanya dipakai untuk penjurusan kuliah. Ya. Untuk seleksi rekrutmen, bahkan untuk ya dari kementerian juga ada ya gitu, dari instansi dan sebagainya itu untuk ngetes kayak integrity ya gitu, untuk personality-nya, kepribadiannya itu. Bahkan untuk pasangan juga bisa. Oh, nyari pasangan ya, boleh juga tuh ya. Siapa yang mau cari pasangan gitu. Tapi bukan ngeramal ya, bukan. Oh ini nanti nikahnya bulan depan sama si ini. Oh enggak. Ini ilmiah. Pasangannya seperti apa gitu kan? Oh ini misalnya ditekan, pasangannya gimana nih gitu kan? Kalau ditekan juga berarti seperti apa gitu. Betul. Jadi itu palingan memakai misalkan satu lembar kertas yang ada tulisan tangan ya, yang cukup banyak, dikirimkan ke Bapak dan dianalisa. Betul. Oke. Nah, kita ke grafonomi sekarang. Oke. Yang ini seharusnya lebih dalam daripada grafologi tadi ya. Iya, sebenarnya bukan lebih dalam ya, tapi cabang keilmuan berbeda. Oke. Oke, cabangnya saja yang berbeda ya. Nah, kalau grafonomi itu dia berada di bawah namanya itu FDE. FDE itu singkatan dari Forensic Document Examination. FDE. Nah, FDE itu Forensic Document Examination. Nah, ini saya ada contoh slide-nya ya. Oke, silakan. Dulu, gitu. Biasanya pakai ini, sekarang gantian. Pakai ini ya, guys. Ya, Nah, jadi yang diperhatikan itu 3. Ada bahannya, ya. Ada kontennya, dan juga ada tulisan dan tanda tangannya. Oke. Bahan itu bahan kertas. Bahan kertas, gitu. Jadi kayak misalnya kan suka ada tuh dokumen, ada surat nih, surat kontrak gitu ya. Nah kemudian harusnya 5 halaman gitu. Nah tiba-tiba sama ya pelaku gitu dia tambahin ya dengan kertas yang berbeda. Tuh, itu skripsi yang saya lihat itu. Entah skripsi siapa. Kita nggak usah nyebut nama. Kita nggak usah nyebut nama lah ya, gitu. Nggak usah nyebut nama, pokoknya itu, gitu ya. Iya, pokoknya pernah ada skripsi aja. Ada skripsi yang ditambahin kertasnya. Lalu gitu. kontennya. Iya. By the way, ini untuk disclaimer dulu ya. Ini kagak nih tiba-tiba. Iya. Ini nggak bermaksud kemana-mana ya. Kita hanya jelasin aja supaya nanti kalau kertas tuh misalnya harus kita uji, misalnya dengan memang uji tintanya. Sebenarnya ini saya disclaimer dulu ya Pak. Emang ini nggak sengaja bertemu di sini. Tiga-tiganya berasal dari tempat yang berbeda nih. Dan tiba-tiba ketemu aja di sini. Ada Pak Roy gitu. Oh banyak disclaimer ya. Gitu lah. Oke lanjut. Nah, mesti netral ya kalau edukasi. Ya. Pokoknya ini edukasi aja Pak. Edukasi, benar. Itu bahan. Nah, kemudian masih bahannya juga, terkadang suka ada, misal nih, ada cek, ya gitu, ada cek, kemudian
angkanya itu 1 juta, Ya. angkanya 1. Tambahin. Nah, kemudian ditambahin tuh. Ya. Ya, oh, ini sama-sama item nih, akhirnya pakai pulpen lain ditambahin jadi 4 misalnya gitu. Nah, 4 itu kan penambahan. Nah, Ya. itu bahan tintanya itu bisa dicek. Beda. Ya. Gitu. Jadi itu berhubungan sama si bahannya. Ya. Atau misalnya tanda tangan, misalnya apakah dia itu tinta basah atau di print, nah, itu kan bahannya tuh yang dilihat. Itu Ya. yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah konten. Ya. Konten itu adalah dari isinya. Tulisan itu ya, dari isinya. Contoh, misalnya ada surat waktu itu surat legal gitu. Tahun sebelum ada EYD. Ya. Kalau Harusnya dia kan- nulisnya Tapi tulisannya udah Ya. yang YANG gitu. Harusnya Ya. kan bejang kan Ya, gitu. ya. Itu berarti kontennya dia ya. berbeda. Nah, itu juga hubungan lagi nanti. Ya toh, aduh susah. Katanya nggak dihubungkan tapi kok bisa tahun 61 nggak pakai DC gitu ya. Iya. Kan Yoko. Ada yang OE gitu OE. kan kalau dulu ya. Dulu kan ada ejaan Ini Suwandi. silakan dipikirkan sendiri maksudnya siapa. Sebelumnya ada ejaan Fun of Fusion. Nah, terus Ush. ada ejaan Suwandi. Apa lagi tuh, Pak? Nah, sebelum EYD, itu ada ejaan lama tuh Fun of Fusion, kemudian ejaan Suwandi, kemudian baru terakhir ejaan yang disempurnakan EYD. Oh. Ini nggak nyerang siapa-siapa loh ini ya. Ini Nah, ilmiah. ini ilmiah. ilmiah. Ini Enggak. ilmiah. Ini ilmiah. Enggak. Nah, Nah. sekarang ada lagi ilmu itu, mohon maaf nih Pak Fer, ini juga ada lagi ilmu yang baru juga, ada hubungannya konten tuh gini, Mike. Misalnya apakah ya kita menerima WA dari Mas Mike gitu. Iya. Nah, itu analisisnya adalah kita harus menguji perbandingan antara biasanya Mike itu nulisnya kayak apa. Nyingkat-nyingkat atau enggak. iya, Coba iya, kalau iya. kita baca WA anak-anak sekarang. Aku Iya. jadi padahal kalau saya Aq spasi GK. iya tuh kalau Aku kadang-kadang enggak. kadang-kadang kalau saya nulis itu orang udah ngamati Pak Feb. Itu lengkap tanda bacanya titik koma Oh, itu iya. kadang-kadang lengkap. Perhatikan Betul, mereka betul, kalau betul. meskipun pendek pasti gitu. Nah, Iya. tiba-tiba orang itu nulisnya beda. Kan Iya. penipuan sering kayak gitu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh beliau itu dengan konten. Konten. Oke. Analisisnya lain. Nah, itu dia psikolog juga bisa menganalisis itu. Jadi orang yang biasanya menulis dengan formal kok tiba-tiba santai bahasanya misalnya. Iya. Meskipun itu situasional ya, kalau Iya. formal ke santai kan sama ketika kita lamar kerja ya mungkin formal gitu. Formal Iya. ya. Nah, tapi kalau di sini misalnya lagi nih, misalnya dia menggunakan kop surat. Oke. Ya. Nah, Ya. kop suratnya itu misal nama perusahaannya misal LKP Grafologi Indonesia. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini tulisannya Grafologo Indonesia. Salah tuh. Nah, itu berarti konten. Gitu. Jadi Ya, bahasan ya. konten Oke. ada bahasan-bahasan seperti itu. Cap, biasanya tuh cap tuh. Ya. Oh, ini capnya kok beda nih ukuran apa. Nah, itu berhubungan sama Tapi yang kedua, itu konten. banyak Pak Afif. Kalau kita baca buku manual book dari program-program dibaca oleh negara tertentu, Tiongkok gitu ya, itu sengaja dibikin salah. Oh, Iya, kenapa? supaya tidak kena hak cipta. Oh, itu lain lagi ceritanya. Iya, iya, iya. Lanjut. Lanjut. Lalu ketiga, Nah, ini yang tulisan paling dan penting tanda ini. tangannya. Nah, yang ketiga itu adalah yang berhubungan sama tulisan dan tanda tangan. Ya. Nah, ini yang disebut grafonomi. Ya, jadi tulisan ya termasuk angka kan suka ada pemalsuan. Misalnya contoh ya surat Ya. wasiat, surat apa tulisannya atau ancaman juga bisa ya itu tulisannya tulisan siapa nih gitu. Yang kedua tanda tangan. Nah, Ya. memang tanda tangan ini yang cukup signifikan ya karena tanda tangan kan berhubungan sama ibaratnya Orang mah itu, langsung karakter orangnya. perjanjian Ya. gitu kan. Oke nih approve gitu kan. Resmi gitu. tidaknya. Resmi tidaknya gitu. Nah, itu Ya. tanda tangan, itu kasusnya. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu nih. Nah. Ya, ini berhubungan sama tanda tangan. Ya. Ya. Nah, sebentar. Ini saya kita bisa- diuji, Mek. Kayak Diuji, kita. iya. Waduh, Tes ini nih. saya dapat mata kuliah baru nih. Ya, kan? Jangan-jangan ujinya kayak siaran di salah satu TV kemarin. Apa tuh? Fotokopi itu termasuk resmi atau enggak? Kalau nggak di kantor pos gitu. Yang legalisasi di kantor pos. Belajar hukumnya dari mana? Ini detektif apa nih? Oke, nah ini ya pertanyaannya ini. Kalau Oke, misalnya, nah. gitu, ini sekali lagi karena saya edukator ya, Iya, gitu, iya. edukator, jadi biasa kan ngajar, Betul. gitu, kan, seri. Jadi berusaha semudah mungkin untuk dipahami. Ya. Misalnya Semoga saya lulus ya, Pak. kita Iya. main simulasi lagi. Iya. Kalau tadi itu sebagai HR, Uh-uh. ya sekarang kita anggap aja sebagai teller di sebuah bank. Oke. Oke. Nah, ketika teller kan, Harus bisa baca itu ya. ya ada nasabah mengambil Iya, uang nih. iya. Nah, kemudian teller kan ngecek tuh, ya ini sama atau enggak, gitu ya, dari spesimen yang kita punya. Ya. Anggap aja yang atas ini anggap aja namanya Spesimennya ya. Juleha gitu Iya, ya, iya. Juleha nih, J. Nah, kemudian Hanya mana Pak kalau eh, Julia? Julinya oke lah. Jule, Ya. oke, Jule, gitu ya. Belakangnya S lagi. Berarti Jules. Julhas ini. Jules. Enggak. Bercanda ya, Pak. Oke, lanjut. Nggak ikutan ya, Pak. Jule. Jule, ya. Jule gitu ya. Nah, kemudian misalnya di sini ini ada
hari Senin, A gitu hari Senin, Selasa, Rabu mau ngambil uang nasabahnya, Oh. kayak gitu, 500.000, 500.000. Iya. Nah kita sebagai teller, kebayangnya mana yang akan lolos, mana yang tidak, mana yang akan kita kasih gitu, mana yang gagal. Kalau dari sini, kebayangnya mana yang lolos, mana yang gagal. Ya, Anda pause dulu, pikir dulu ya. Habis ini saya jawab. Oke, saya jawab. Yang atas itu dari orang yang sama, Pak. Kalau ini spesimen yang kita punya, ini asli. Ini kita udah punya. Kita Waktu nasabah buka buka rekening kan biasanya tanda tangan Enggak, berapa dari kali, Pak? itu saja, maaf ini ya, dari itu saja kenapa huruf E-nya yang tengah itu pun hanya 2, yang kiri sama yang kanan 3. Oh iya ya? E-nya itu. Nah, bagus ya. Ini nanti jadi kunci jawabannya nih. Lah, iya. Gitu. Oke. Oh, tapi ini 3, Pak. Yang kanan 3. 1, 2, 3, ini 2. Itu. Jadi ini 2 kan? Iya. Ini 2, ini 3. Iya. Nah, ini disebutnya adalah Error and signature kata dokter Tito. Bukan ya, kalau ini disebutnya NOV. Oral ovariation. Iya. Jadi Oh, kita itu bisa dipastikan ya misalnya nih Pak Mas Michael Michael, gitu iya. atau Pak Roy gitu tanda tangan mau 5 kali, 10 kali, 100 Pasti kali, ada bedanya sedikit. Pasti ada perbedaannya. Oke. Nah, makanya biasanya sebelum kita melakukan pemeriksaan, nomor 1 yang kita periksa itu sebenarnya bukan yang mau diuji dulu. Tanda tangan aslinya Tanda dulu kan? tangan aslinya dulu, Ya. kita kumpulin beberapa dulu. Betul. Gitu, ya. Itu Kalau bisa uji 10. autentifikasi kalau bilang kan. Autentikasi. Perbandingannya tuh bener apa enggak? Betul. Nah, Ya. jangan-jangan palsu dibandingkan dengan palsu. Palsu. Nah, itu kita namanya profiling dulu, gitu, Iya. profiling. Nah, Iya, kebetulan profiling, ya. dalam kasus ini, Iya. tanda tangan aslinya dia kadang ada 3, Wah. kadang ada 2. Kadang ada 2. Tapi ini asli. Oh, itu asli Ini semua? Asli, memang punyanya dia, gitu. Itu nggak konsisten dong, Pak. Kalau betul. menurut psikolog tuh nggak konsisten orangnya. Betul, gitu. Tapi wajar, ini Oh, oke. lumrah gitu, suka Iya, ada iya. gini. Nah, dan biasanya semakin tidak konsisten seseorang membuat tanda tangan, semakin mudah dipalsukan. Iya. Makanya itu Iya, seperti iya, itu, iya, gitu. iya, iya. Nah, sekarang kembali lagi ya, kita sebagai teller nih. Ini Senin, ini Selasa, ini Rabu. Oke. Nah, mana yang akan kita loloskan? Oke, ini dapat 500.000-nya cair. Mana yang enggak? Kalau saya akan loloskan yang A. Yang A, oke. Saya akan loloskan Yang B itu. dan C enggak? Kalau yang C, saya lihat itu orangnya lagi ketakutan itu. Kayaknya ini enggak ya. Jadi agak-agak Gagal ya. agak getar-getar tuh. Iya, iya, iya. Oke. Tanda tangannya. Jadi mungkin dia lagi memalsukan terus, aduh, bener gak ya gitu. Oke. Iya, iya. Ya, Kalau yang B juga agak terlalu mepet dia. ini ya. Oke. Kalau Pak Roy, Tapi yang A itu malah bawahnya JJ itu gelombang semua loh, Mike gitu. ini ya. Iya, itu Oh, iya, A-nya kan ada bergetar ya? Bergetar bulan-bulan. juga. Oke. Itu bukan satria bergetar. Itu satria Bergitar itu. Nah, Oke. nggak apa-apa, kita kan jawab-jawab aja ya kan. Nah, nanti Iya. sama ya di sini penonton juga boleh ya. Iya. Jadi nanti Iya. kita lihat hasilnya. Ya. Nah, satu lagi adalah yang ini. Nah, sebelum kita lihat hasilnya, kita lihat yang ini. Ini lebih mudah tanda tangannya ya. Jadi anggap Lebih aja ini simpel. namanya siapa nih? Henny misalnya. Ini mengingatkan kita pada tanda tangan yang gelar profesornya baru muncul beberapa bulan setelah ditulis. Iya, iya. Depannya kayak gini nih. Kayak kayak begini. Ini. Agak-agak gitu. Iya. Udah ya ahli gaduh mah. Ahli gaduh langsung nyambung. Sabar, Yang gimana? jelas, yang jelas, Ini. Pak Afif, kalau yang C itu meragukan kalau bagi saya. Iya, yang C ini bergetar Ini nih. bergetar Setuju ya? banget, Mungkin ya. di sini penonton juga sama ya. Kayaknya yang C Iyalah. gagal ya Iya, gitu. ini Ada orang lain ini gitu. banyak. Oke, yang A dan B sama nih mau ngambil 500.000. Kalau saya pilih yang A. A, oke. Balik. Masih Kalau aku pilih yang B. pilih yang B. Waduh. Kenapa? Ya, Kenapa A? karena Kenapa B? karena lengkungnya kalau yang B itu lebih Lebih apa? mengalir ya? Lebih mengalir, Lebih lebih mengalir. istilahnya lebih smooth gitu. Smooth. Ya, Oke. smooth. Kalau Malah saya lihat Kalau- yang A itu lebih bulat. mengalir. Oke. Semuanya agak bulat. Nah, iyalah. Ya udah nggak apa-apa. Kan juga kita yang ahli beliau kan. Iya. Nah, sekarang kita minta ini ya nih, jawabannya. punya apa? Nah, jadi ya, bentar, saya coba tunjukkan dulu. Nah, penonton juga boleh ya, boleh melihat dari sini. Tapi ini nggak ada hadiahnya 249 juta loh ya. Itu kuis yang lain loh. Kuis yang Iya, lain. itu Oke. kuis lain itu. Kuisnya Prof Denny Indrayana itu. Sekarang gini, ketika ada pemalsu, Nah, dia mau memalsukan ini, Ya. biasanya kan mereka melakukannya apa? Latihan dulu, Ya, gitu kan? latihan, latihan, atau ada juga yang jiplak ya, Ya, ada copy paste. ya. Kita anggap aja dia latihan. ya, Biasanya fokusnya itu ke apa? Ke bentuk sama ke mengalirnya. persis. Ya. Dan itu yang dilakukan sama orang-orang yang mencoba menebak-nebak Menebak-nebak. ini tanda tangan Ya. asli atau palsu. Oke, ya. Sehingga ketika yang bawah nih, oh ini mengalir, Mm-mm. ini mengalir juga, maka dianggapnya ini lolos, Ah, yang yang C itu gagal. enggak, ya.
Nah, dalam pemeriksaan tanda tangan, Ya. kenapa? Ya. 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 Nah, dalam pemeriksaan tanda tangan, itu ada sekitar 20 elemen lebih yang dianalisa. Contoh, ada yang memperhatikan nggak bahwa ternyata pada pemilik tanda tangan aslinya, itu ada namanya tuh top of writing pattern. Pola atas yang dia itu selalu konsisten seperti ini. Ya. Naik, turun, naik, turun. Nah, pada A, Ini naik semua. naik ini. semua. Oh iya ya. Nah, tadi merhatiin ke situ nggak? Enggak. Enggak. Ya, pemalsu juga biasanya nggak fokus ke situ. Ya. Makanya secara bentuk dia kelihatannya mirip, Jadi, padahal tidak. secara kelenturan mirip, padahal ini adalah palsu, sebenarnya palsu. Nah, contoh lagi misalnya, Bola. Jadi ABC itu mana yang asli, Pak? palsu ini semua. palsu semua. Palsu semua. Wah, kena tipu nih saya. Nah, sekarang kita lihat yang Sama awal. yang ini. Ya. Kira ada yang asli. Kalau tadi itu sama nih ya, Ya. biasanya Yang pemirsa B yang bener awam gitu. itu ngelihat dari ada J-nya sama ada ya, JJ-nya, ada L. JJ-nya. Sehingga dianggapnya berhasil. Paling betul tadi Pak Roy ngelihat, oh ini ada 3, ini kok ada 2 nih. Ya. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat Naik dari turunnya yang itu? aslinya, dia ternyata mungkin dianya sendiri nggak sadar. Oke, dia Bahwa turun. ketika dia ke itu dia kanan. nurun, udah gitu lurus. Ya. Turun, lurus, turun, lurus. Ya. Nah, sekarang kita Oh, ini lihat. lurus. Iya. Yang A, ini dia lurus dulu terus turun. Ya. Berarti yang B paling benar. Nah, Ya. yang B betul. Lurus. Yang C dia gagal. Tapi yang B juga betul, Pak. Kalau yang atas itu kan naik ya. Dari Iya, C ke betul. L-nya naik. Ini enggak Ini naik. iya, Itu enggak ini naik. berarti betul. Ya, Gitu. Nah, ini betul. Yang A dan C itu ini dipalsukan sama temannya. palsu. Oke. Gitu, ya. Nah, kebayangkan ini kita baru menambah 2 elemen aja. Udah kelihatannya. Sebentar. Ya. Iya juga ya. Ya. Nah, dalam pemeriksaan itu ada sekitar 20 elemen yang tidak disadari, bahkan oleh pemilik tanda tangannya pun dia nggak sadar ada tanda tersebut. Berarti ada pemilik tandanya nggak ngerti ini tanda tangan beneran atau enggak ya? Gitu. Dan jangan dia lupa. Kemarin saya tanda tangan nggak ini ya? Kontrak 100 miliar ini. Gitu. Nah, inilah itu tadi Oke, grafonomi, ya gitu, Ya. grafonomi itu. Gitu. Oke. Terus Pak, kira-kira kalau orang yang baru melihat kasat mata saja dan belajar ini, contohnya berapa lama Pak? Contohnya Bapak mengajar ini kepada saya teller bank, katakan saya teller bank untuk mengetahui ini. Berapa lama tuh belajarnya? Iya, jadi kalau Tanpa alat-alat ini ya, nanti alat-alat ini baru Bapak Ya. jelasin ya. Iya, kalau belajar itu kita biasanya suka membagi ke dalam beberapa level pendidikan, ya. Ya. Ada level kalau teller tuh bisa dibilang relatif mudah, ya gitu. Ya. Mereka bahkan dalam hitungan menit aja Ya. tuh harus udah Ya. oke gitu, ya sudah selesai, sudah apa gitu. Nah, sehingga kita hanya mengajarkan yang inti-intinya aja, Oke. gitu. Pak, sama gini juga. Kan saya dikit-dikit dulu pernah baca gitu ya. Iya. Bagaimana cara Bapak, Pak Afif atau teman-teman yang ahli itu kan ada kita bisa lihat misalnya dari gerakannya, cepatnya. Iya. Kemudian dari slant-nya ya, Betul. miringnya, Miringannya. kemudian juga dari tebal tipisnya. Iya, Sama dari tekanannya tadi. betul. Itu emang kelihatannya di saat di contoh Di tanda scan tangan. ini, iya. Nah, kalau itu hanya sudah berupa digital, Iya. tidak berupa tanda tangan fisiknya. Oke. Gimana cara memeriksanya? Oke, ini Kalau bagus. ini kan bisa diperiksa karena mungkin tanda tangan aslinya ada, kertasnya ada, ya kan? Iya. Gitu. Kalau Betul. itu sudah berupa image atau itu Iya. sudah berupa gambar digital, Teknik ini bisa dipakai nggak Pak? Nah, Atau iya. harus di print lagi? Kalau di print kan atau di fotokopi udah berbeda. beda. Iya. Printernya juga ada beda. Iya. Jadi kan Kayak tadi kita melihat ijazah asli saya kan, Ah. wah kalau inkjet ketahuan, kalau apa ketahuan. Iya, Iya. ada. Nah, jadi Nah. dia. Ini ada forms ini oke. yang kami kembangkan ya. Ya, gitu. ya, ya. Jadi dalam proses ini Oh, ada mungkin anunya ya? ada. Harus memenuhi kriteria Ada gitu ya? kriteria ini. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi ketika proses pemeriksaan itu ada disebut itu ada 6 aspek Ya, ya. Dari sekitar 20 itu dikelompokkan 6 aspek. Ada bentuk, ya. ada dimensi, Aha. proporsi, arah, tekanan, Arah dan kecepatan. tadi. Ya, gitu. tadi. Beberapa Nah, saya sebut kemudian tadi. ada slant, Ya, gitu. slant, Itu kan visual, itu bisa. Ya. Ya. Kemudian ada proporsi sudut, Betul. apa itu bisa. Ya. Gitu. Nah, untuk tekanan Nah. itu kebagi 2. Oke. Ada yang namanya kehalusan perubahan tekanan. Kehalusan Oke. perubahan tekanan tuh jadi kan suka ada yang tipis Aha. tekan, Ya. tipis tekan. Itu Ya. bisa tuh masih bisa kelihatan. Masih kelihatan ya? Ya. Tapi kalau yang tekanan keseluruhan itu kita harus meraba. Atau kalau alatnya ada juga alat-alat ya gitu yang memang Ya. untuk itu. Nah, Oh, makanya dulu Sehingga- ada yang dulu meraba terus ngerasain embusin.
embus. Embos. Gitu. Mak lampir itu bilangnya embus. Iya. Nanti ada ya alat-alat yang memang untuk mengukur Iya. tekanan itu. Ya, Oke. berapa mikronnya itu bisa Iya. gitu. Nah. Oh, sampai ada Iya. Ada, hitungannya, Pak? betul, gitu. Nah, cuman kalau itu berarti kan harus dari yang aslinya. Iya. Nah, yang menjadi sering kasus masuk itu ya, itu adalah di sininya itu udah gagal. Ya, jadi elemen-elemen lain gagal gitu. Kayak tadi itu elemen dasarnya sendiri udah gagal. udah gagal gitu kan Iya. gitu. Jadi Ngapain ke ibaratnya situ? Iya. betul. Nah, kalau untuk sehingga tanpa ini pun itu kita bisa melihat bahwa ini adalah udah tidak identik, Udah palsu. udah palsu gitu, udah kelihatan dari situ. Iya. Kecuali kalau misalnya dia lolos semua tuh, ya lolos semuanya, Oke. bentuknya mirip, ini Iya, mirip iya, iya. gitu. Maka kita harus ngelihat aslinya karena khawatirnya itu copy paste dari yang asli. Kalau Oke. itu baru harus ngelihat tekanannya. Iya, Karena kan iya. beda ya kalau Iya. pulpen sama print kan, kalau Itu print itu kelihatan. susahnya juga Pak Habib. Karena di era digital ini kan sekarang dengan mudah ada data asli, kemudian di scan, direproduksi Iya. dengan kualitas sangat tinggi, kemudian dicetak lagi lah ini Dicetak asli atau lagi. palsu gitu Betul. kan, dan ditempel. Betul. Iya. Terus Betul. kalau Pak Afif menemukan kasus seperti itu gimana? Yang gimana? Yang aslinya sudah nggak tahu di mana lah. Iya. Dan kita hanya dikasih misalkan kalau kwitansi kan atau cek ada lembar belakangnya tuh yang Iya, tembus. iya. Betul. Kita hanya punya itu gimana? Bisa nggak? Iya, jadi memang kalau sebagian besar ya kasus yang masuk itu banyak yang ibaratnya yang aslinya tuh udah nggak ada, Ya. Iya. ya aslinya nggak ada gitu. Tapi memang di situ pemalsuannya tuh ya tadi orang yang cobain freehand simulation atau jiplak sehingga Ya. kelihatan gitu. Ya, Ketika langsung tertangkap ya. diukur masukin softwarenya kan, masukin Iya, iya, laboratorium itu akan kelihatan di situ. Iya. Gitu. Iya. Tanpa mengarahkan ke kasus apapun ya, ini Pak Roy udah ketawa-ketawa lagi nih. Iya, saya makanya sabar. contohin misalnya di bank itu kan minum dulu supaya Iya. Supaya adem. kalau kita bikin apa, misalkan nabung nih di bank atau narik duit, itu kan pasti 3 lembar. Iya. Ya. Ya kan, 3 lembar kita tanda tangan nembus ke belakang. Ya. Tuh. Nah, mungkin yang putihnya hilang, mungkin yang lembar kuning atau Masih lembar ada. merahnya masih ada kan gitu. Betul. Spesimen itu juga kalau kita tanda tangan di buku tabungan itu kan biasanya kita juga kasih contoh Iya, dua kali. betul. Siapa tahu seperti yang sampaikan Pak Afif Betul, tadi kan, betul. orangnya sendiri kadang tidak konsisten. Iya, Betul. dan Gitu. mungkin lupa dulu dia tanda tangan ke apa, gitu kan. Ada dulu yang tanda tangannya nggak kasih nomor mahasiswa, terus setelah mahasiswa kasih nomor mahasiswa Iya. itu juga. Ada juga Pak, yang setelah jadi pejabat tanda tangannya tiba-tiba jadi simple. Iya. Jadi gini doang. Dulu awalnya kan susah. Iya. Wah, terus dia mikir nih, mungkin Pak Roy pengalaman juga waktu jadi menteri kan. Bukan dari dulu tanda tangan saya gitu-gitu aja. gitu. Nggak pernah berpikir akan jadi pejabat jadi. Oke. Iya. Nah, itu Pak. Lalu kalau memang yang aslinya situ sudah nggak ketemu dan melalui freehand ini, ya mungkin orang yang memalsukan jago ya. Ya. Artinya kan pasti itu pakai penjiplakan juga, nggak mungkin pakai mesin kan. Kalau ada yang basahnya. Nah, apakah alat-alat yang Bapak bawa ini bisa membantu, Pak? Nah, Bisa. Jadi Alat ini apa nih? Nah, ini. sebenarnya kalau di forensik itu alatnya jadi kebagi mungkin bisa dibilang kebagi 3 ya gitu. Oke. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah siapa yang meriksanya. Ya, jadi kompetensi pemeriksanya gitu kan. harus kompeten. Ya. Man behind the gun-nya Ya, gitu. ya. Oh, Nah, yang itu kedua, kalau kita katakan Pak di katakan Mabes Polri atau di mana itu sudah level apa biasanya? oh mereka udah kompeten biasanya. Ya maksudnya kalau di Apakah level ada- gitu kan. Ada pendidikannya Ada juga kan? ininya nggak? Ada kan? Iya. Misalkan Bapak kan CMHA tadi. Iya, CMA, Apakah mereka juga punya? CFDE, CQDE, mereka harusnya punya. Mereka Punya pasti ya? punya. Oke. Harusnya punya. Gitu. Lanjut Pak. Ada tuh teman kita yang gelarnya juga banyak banget ya, asal MH MCK gitu. Ya kalau gelar bisa banyak lah. Ini gelarnya satu tapi relevan. Sebenarnya saya ada lagi gitu, Oh, cuman nggak Ya, ditaruh hubungannya aja. dengan Nggak itu ditaruh ya. aja. Iya. Oke. Certified Forensic Document Examination sama Oke. CQDA, ya Certified Questions Document Examination. Wow. Gitu. Nah, kembali ke sini ya. 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 Jadi yang pertama adalah Kompetensi individu, orangnya, ya, ya. itu paling penting. Heeh. Nah, yang kedua dan ketiga ini harus pelengkap. Oke. Yang kedua itu adalah device. Ya. Nah, device itu nggak harus semua dipakai, tergantung butuhnya apa. Ya. Kalau misalnya untuk butuh melihat tintanya, Ya. ya kita lihat dari alat untuk mengukur tinta. Ya. Untuk Mana melihat tuh? Ada nggak, tekanannya, Pak? dikaji. Ya. Nah, kalau ini biasanya untuk pembesaran. Jadi ini bisa di iniin ya. Tapi saya contohin aja di sini. Oh, iya, udah iya. saya scan juga nih. Ya. Oke. Contoh misalnya Nah,
welcome. Nah, ini ada juga yang gede ya, ada macam-macam, bahkan ada juga yang Tuh, Pak Roy lagi menjadi dokter-dokter. Iya. Enggak, saya lagi meriksa tanda tangan yang sudah pasti diakui oleh putrinya. Oh, putrinya siapa ya? Ini tanda tangan ayah saya asli. Oh, gitu. Dan yang satu tanda tangan yang dia nggak lihat tuh. Nih. Ini nggak ada hubungannya disclaimer ya, nggak ada hubungannya dengan Disclaimer lagi. Punya amat. Ntar beliau keberatan. Oke. Nah, ini aja, ini aja. Netral, beliau netral. Ini inkjet melawan laser jet. Ya, ini contohnya. ya. Oh, Jadi berarti- sedikit informasi ya. Saya diundang sini tuh kan awalnya untuk kalau ada kasus Ya. gitu, Ya. orang di luar sana seperti Ya. apa sih? Ya. Jadi edukasi gitu kan. Betul. Apa sih yang biasanya dilihat, Ya. analisa Nah. gitu. Nah ini ya di situ. Tajam Jadi banget ya tidak kalau laser. tidak Ya. Ya. meinikan siapapun. Iya. Nah ini contohnya ya ketika diperbesar itu kita kan bisa ngelihat ya gitu antara oh ini inkjet itu kan cair Ya. gitu. Jadi Bahasa daerah saya jebrot. Jebrot. Itu Nah, jebrot. dia menyerap karena kan kertas itu Ya. serat-serat ya gitu. Jadi Jadi nggak rapi ya? nggak rapi. Ya. Kemudian kalau ini dia laser. Ya. Laser tuh dia lebih halus. Dan setelah begitu proses di keluarkan tonernya, dia kan langsung dipanaskan Iya. ketika laser itu. Jadi ya makanya jadi padut kayak gitu. kalau Gini laser. gitu. Ya. Nah, Tapi printer kita di rumah biasanya laser dong kalau sekarang. Enggak, inkjet, Mas. kebanyakan ini. Kebanyakan inkjet ya? Inkjet, Ya, gitu. rata-rata inkjet. Laser biasanya Ya. apa Agak jarang sedikit ada mahal, karena ya. wattnya gede, Ya, kemudian dipanasin. meskipun sekarang udah ada teknologi yang agak murah sih laser. Iya. Ya, kecil-kecil itu ada. Nah, kemudian ketika laser itu atau toner diperbesar lagi, nah ini manfaatnya nih. Ya. Itu akan kelihatan serbuk-serbuknya kayak gini. Ya. Itu Gitu, tonernya itu, ya. toner. Jadi kalau kasat mata kelihatannya halus, misalnya ada yang Iya. masukin tanda tangan, Ya. di print gitu kan. Tetap kelihatan. Tapi ketika diperbesar gitu, oh ternyata ada bercak-bercak. Ada bercak-bercak hitamnya. ini berarti asalnya dari printer. Dari printer. Kalau yang pulpen diperbesar jadinya apa? Nah, kalau pulpen dia Oh, ini akan dia. ada Pertanyaan saya langsung dijawab dengan Iya, slide. langsung, Slide ya. berikutnya. Luar biasa. dan pulpen ini juga dia kan ada tipe-tipenya. Ya. Ada apakah dia ballpoint, Oke. apakah dia gel Nah, gitu. oh iya. Nah, itu akan kelihatan jenis-jenisnya itu akan berbeda. Iya. Nah, kita ambil contoh Oh, misalnya ini ada iklan juga nih ya. Itu nama-nama merek gitu. Merek-merek iya. pulpen. Gak apa-apa, Iya, gak nggak apa-apa. Karena Sentana nanti tinggal tagih aja. Iya, saya tagih ntar ya. Ke Big, ke Pilot, ke Stapler ya. Iya, iya. gitu. Ini contohnya ya. Iya, iya, iya. Nah, Ah. contoh lagi misal nih, Oke. kita quiz Ini, lagi ya. Kita ini tanya-tanya alatnya lagi nih. nih. Ini alatnya Nah, nih ini ya. alat ini. Ini Ya, alat ini ini. pakai alat Ah. ini. Misalnya ada tanda tangan, ya ini yang kanan nih, ini angka 8 ya. Ya. Bentar, ini mouse-nya. Nah, ini. Angka 8 ini coba tebak-tebakan apakah tanda tangan ini dimulai dari atas dari A sini atau dimulai dari B? Kalau saya dimulai dari B. Kalau Dari B. Hah? Oke. Oh, dari kanan kan di Coba juga. saya perbesar ya, saya perbesar nih. Nah, Tuh. Oh. mungkin lebih kelihatan. Iya, mulai dari tengah dia. Heeh. Berakhir di atas. Ya. B. Oke. Kenapa dari B? Ya karena yang di atas itu mengecil. Kecil Ya, ya, itu menjauh. tipis. Oke. Dibuang. Nah, sekarang kita masuk yang kanan. Ya. Sekarang ini sengaja dipotong nih supaya nggak ketahuan. Oh, Jadi oke. gitu. Oh, Nah, ya. yang ini yang kanan ini apakah dimulai dari atas atau dari tengah sini? Ini patah di tengah ini apa, Pak? Ini. Nah, ini itu apa? Nah, itu nanti jawabannya. Kuncinya. Itu kunci jawabannya. Iya, iya. Pinter sih. Nah, iya itu karena mulainya dari sono, dari atas itu terus berhentinya Nah, di situ. oke. Ya. Oh, iya. Ini Berarti ya, mulai ini. dari yang Iya, hilang itu iya. ya. Nah, nanti kita jelasin ya cara Iya, iya, bacanya iya, nih. iya. Nah, ketika sebuah tanda tangan atau misalnya coretan itu yang nggak ada ujungnya, kan Iya. kalau ini mah, oh mungkin dari sini, Iya, mungkin iya, dari iya. sini, Karena ada ujungnya. karena ya. ada ujungnya. Misalnya kita potong seperti ini, Nah, ini kan biasanya akan bingung. Waduh. Dia ini apakah dimulai dari kiri atau dari atas? Atau dari atas. ya. Gitu. ya. Nah, dengan kita memanfaatkan tools seperti digital mikroskop ini, Ya. kita perbesar, kita bisa ngeliat seratnya ini. Nah, serat ini yang menjadi kunci yang tadi Oke. Pak Riset Oh, tanyakan iya. itu. Nah, itu kan seratnya kelihatan, Pak. Ada, betul. Yang Jadi, kiri. serat itu, rumusnya itulah dia selalu bergerak Nah, dari dalam lingkaran, dalam Oke. loop, keluar. Jadi, Iya, ibaratnya iya, nih, iya, kalau iya. misalnya kita lihat yang kanan ini dalam lingkaran, mm-mm. ini luar lingkaran. Nah, dia tuh selalu bergeraknya ini kan gitu ya, putihnya gitu kan. Berarti dipastikan ini ke sini. Nah, Oh, ini artinya iya. tanda-tanda Berarti apa angkanya mulainya dari dari sini. situ. Dipastikan dari situ.
Oke. Yang ini lihat nih ada putih-putih nih. Kalau saya suka nyebutnya serabut putih atau rambut putih. Oke. Ya gitu. Ya. Rambut-rambut putih ini berarti dipastikan dari sini. Nah, yang ini Berarti kita bener ya. Yang kiri. betul. Kita belajar cepat langsung. Nah, ini sama sekali, ini nggak disclaimer, sama sekali kita nggak belajar ini tadinya ya. Iya, nggak Langsung belajar. asli. Nah, iya. 99,9%. Iya, baru 5 menit ketemu langsung Iya. syuting. Benar, ya, gitu. Itu auranya. Auranya. Gitu. Tapi nggak pakai kasih ya belakangnya. Lain lagi nanti. Oh, itu disclaimer-nya lain lagi nanti. Sama-sama uang Bandung soalnya, kan gitu. Terus. Nah, Terus ini, yang ini kita lihat ini kan ada putih-putihnya nih. Ya. oke, Nah, berarti ini mulai dari kiri. Mulai dari kanan. Wah, kanan. berarti saya nggak pinter-pinter amat ya. Itu loh, seratnya tuh. Seratnya Oh, tuh seratnya dari ke dalam sini keluar. ya. Nih, ini nih tuh gitu. Berarti Balik. ini dia dari kanan. Ya. Nah, jadi ketika ada yang mencoba memasukkan ini, dia nggak tahu tuh dia dari kiri Atau akan dari kanan. berubah Iya, seratnya. betul. Kelihatannya sepele, tapi ngaruh kan gitu arah. Iya, betul. Ini ngaruh gitu. Nah, ini contohnya. Nah, itu alat pembesar. Ya. Ada lagi contoh. Ini angka 6. Ya. Kalau kita ngelihat ini angka 24. Ya. Ini 04. Ya. Dan ketika ditanya ini apa, kita nggak tahu ini apa, coret-coret. Nah, nanti ada alat-alat tertentu ya, itu bisa ngelihat bahwa ternyata Sebelumnya, aslinya itu ada Oh, 21. 21. Ditambahin jadi 4 dengan Iya. pulpen yang warnanya sama Iya, hitam. mirip itu. Yang ini HGJ ternyata. Oke. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena meskipun mata kita ngelihatnya sama-sama hitam, tapi kan tinta beda kandungan chemicalnya. Persis, ya. Gitu ya. Nah, disitulah yang akhirnya kelihatan dengan dengan frekuensi tertentu. Jadi itu dengan alat saja, Pak. Nggak perlu misalkan kertas ini disiram dengan Enggak. sesuatu tertentu sehingga rusak gitu. Enggak. Itu kan reduktif. Iya. Nah, itu udah dihindari. Sebisa mungkin kertas jangan sampai rusak. Oke, Gitu. jadi hanya dengan Preparatnya tidak Alat-alat. dirusak, gitu kan? Betul. Preparatnya nggak Betul. dirusak dengan menggunakan alat itu kalau Nah. kita nonton di itu loh serial-serial apa CSI, itu betul. pakai warna biru segala itu. iya, kelihatan. kan suka dia tumpahin sesuatu. Wah, jangan kalau disumpahin. Enggak ya. Ya, gitu. Itu namanya merusak bisa kena pasal 32 dan 35. Pasal lagi. Iya. Iya. Luar Jadi biasa. berarti saya nggak usah takut ya, Pak, kalau seandainya saya memberikan sebuah dokumen saya ke Bapak untuk dilakukan ini. Pemeriksaan boleh-boleh aja. Tidak akan Dirusak. rusak ya Enggak, dokumennya. gitu. Oke. Jadi tidak reduktif ya, tidak Ya. HGJ. Nah, kenapa dalam kasus ini membutuhkan alat? Karena mata kita terbatas. Betul. Ya. Saya ambil contoh aja gini. Misalnya coba di sini ada remote ini nggak? Remote AC mungkin Oh, ada ada. remote. Nah, ini ya. Oh, remote AC tadi di sana. Nah, ini aja saya nih, pinjam nih. nih. Ya, remote-nya. Ya. Kan kalau misalnya ini maaf. kan ada remote TV juga ya? Iya, iya. Ini remote TV. Remote pointer. Oke, pasal pointer. Nah, Oh, pointer langsung itu kan pointer, kalau ya. kita mencet kan ada warna merahnya. Iya, iya. Ya, kita lihat kelihatan. Iya. Ini kan ada LED. Ada, iya. Nah, Betul. kalau misalnya saya pencet-pencet ini Iya. kan nggak kelihatan lampunya kan? Nggak kelihatan. Tuh. Nggak kelihatan lampunya. Iya. Enggak. Ya kan gitu. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Ya. Nah, tapi kalau dibantu sederhana aja pakai kamera handphone, Langsung nampak itu nanti. Ya, ada misalnya nih. Tuh. Tuh, kelihatan Oh, merah. Iya, ada. kayak ungu gitu. Ungu nggak muncul. Iya, Ya kan kayak ungu tuh, pencet. Oh, ya ungu, ada kan, ungu gitu. ya. Ya kan? Kelihatannya sepele. Ya. Kelihatan sebenarnya ada Betul. cahaya itu, tapi mata kita nggak bisa ngelihat. Nah, Tapi di kalau situ pakai lensa ini, lensa kamera HP bisa ya bisa. kelihatan. Betul. Oh, jadi ini pun sama dengan kurang lebih prinsipnya kira-kira gitu. begitu prinsipnya Ada ya? yang pembesaran, ada yang untuk ngelihat ini. Makanya kalau forensik zaman dulu sebelum ada digital, mereka pakai kamera biasa, cuman pakai filter di Ya, di depannya. depannya. Gitu. Oh. Saya untuk melihat ini ada pantulan gitu. Ada Karena mata kita terbatas. ada ultraviolet, ada infrared. Betul. Ya. Kalau Pak Roy memang ahli Enggak juga, Nah, karena juga gitu. gini, Pak Afif. Jadi lucu juga kalau kita zaman dulu, kalau remote kita itu masih remote yang pakai ultrasonic, telinga kita nggak keganggu. Tapi coba kita arahin ke misalnya si Billy. Oh, Billy. Jangan Bill, nanti ada marah. Iya, iya. Billy. Itu nanti dia Peliharaan, akan lari. Karena kucing dan anjing itu bisa pendengarannya bisa ya. bisa berada di atas itu. Jadi dia mainnya frekuensi itu ya. Frekuensi ya. itu. Iya, iya. Kita nggak Atau, merasa gitu. atau kalau kita beli alat pengusir nyamuk, Iya betul. mungkin kita nggak Tikus juga keganggu. sama tuh. Tikus keganggu dia. Oke. Itu makanya diusir pakai yang kotak dan ada neon-neonnya itu ya? bukan, Mas. Yang kita kecil aja suara. Dia keluarnya suara gitu. Oh, oke. Ya, gitu. Ya. Nah, ini adalah melihat pada Visual. spektrum warna tadi. Jadi ada warna-warna yang di atas skala kita, ada yang di bawah skala kita. Makanya Ya, itu. ya, ya. Berbahagialah menjadi manusia. Sangat Tuhan. terbatas range-nya ya. Coba kita tuh melihat semua. Iya. Oh, di jalan kita lihat uka-uka.
Loh iya, lihat zombie segala. Waduh. Zombie itu bukan teman kita loh ya. Bukan. Itu zombie yang udah lewat. Lanjut, ya, Pak. lanjut, Pak. Gitu. Nah, kalau itu tinta pulpen. Ini selanjutnya ada Nah, slide gitu. apa lagi nih yang mau Nah, menarik ini. yang bisa kita Ya. Nah, periksa? ini berarti ini kan disebutnya yaitu adalah device-nya. Ya. Toolsnya. Nah, alatnya. Nah, nanti ada lagi satu lagi yaitu adalah jadi alat juga ada banyak ya. Nah, satu lagi itu adalah softwarenya, aplikasinya. Oke, ya. Gitu. Jadi aplikasi inilah yang membantu dalam pemeriksaan. Ya, ini Spectral punyanya comparator. Foster Nah, Freeman ya, VSC Ya. gitu software. Untuk mengkomparasikan Kemudian- spektral anunya. Iya, nah ini yang tadi ya, Ya. yang ini gitu kan. Atau ada juga yang kayak gini nih. Ini hasilnya 131. Nah, Jadi dibuat dipalsuin jadi jadi 4, 8, Ya. 4 contohnya. Ada juga alat-alat seperti ini, ESDA. ESDA ini misalnya ada kertas Ya. tumpuk, terus orang itu nulis misalnya kong kali kong di atas Ya, gitu ya, di ya, atas. betul. Atau misalnya ancaman misalnya, Ya. ya saya akan ini apa? Kertas atasnya diambil. Diambil, ya, Nah, di bawahnya kan nggak ada nih, diperiksa, itu ya. ada jejaknya kan. Nah, kalau zaman dulu mah kita suka pakai pensil di Iya, atas pensil gitu. gini-giniin muncul tuh. Muncul. Ya. Cuman kan kalau pensil itu tadi reduktif merusak. Persis. Merusak Ya. kertasnya. Makanya namanya ESDA. Jadi elektrostatik yang ada di situnya Ya, itu itu bisa yang muncul nanti ditangkap kelihatan, itu. gitu Ya. tangkap. Jejaknya ya. Jejaknya. Jejak. Bukan jejak digital, ini jejak Bukan. analognya. Ini jejak analog. Ya. Ada lagi Infrared. infrared reflectance. Ya. Infrared ini suka dipakai kalau misalnya gini. Suka ada pemalsu tanda tangan itu yang dia bikin pakai pensil dulu. Misalnya nih, ya mau masukin tanda tangannya si A, Ya, dia ya. bikin dulu pakai pensil. Ya. Udah bagus nih. Dia baru ambil pulpen, Ya. dia Baru dia bikin ikut. pulpen, pensilnya dihapus. Ya. Ya. Ya kan supaya nggak kelihatan. Nah, pensil itu kan dia karbon, ya kan gitu. Jadi meskipun dihapus ada residunya. Baik. Nah, sisa residunya itu ketika Ya. ditempelin ini, Ya. dia ada tuh, Terlihat. gitu. Ya. Nah, Ini contohnya. ini Jadi nyambung. kayak Mike. ini ya. Mike pernah lihat nggak? Putih-putih. Saya memeriksa sesuatu waktu itu, nggak usah sebut ijazah ya. Gitu. Itu kan ada gradient and luminance. Iya. Nah itu, Oh gitu. itu penjelasannya. Jadi kenapa kita memunculkan luminansinya atau luminance-nya itu karena itu bisa melihat kayak relief, kayak bentuk di balik tulisan tadi. Jadi mungkin mata kita, bener Pak Afif tadi, nggak bisa melihat itu kayak bukan begitu kayak luminance Pak Afif. Itu kayak kemudian dimiringkan, kemudian muncullah dia reliefnya, muncul Ya, tonjokan. Nah, Ini pun namanya luminescence. juga Iya ya? memang. Makanya Itu maksudnya apa Pak? Kok 2000-nya keluar itu kan tambahannya. Ini tambahannya. Tambahannya. Oh. Jadi Itu normalnya kayak gitu yang di atas. Mata Kita lihat kita kayak ngeliatnya itu. ini. Ya. 20.000. 20.000. Ternyata Sebenarnya titiknya ditambahin aslinya itu. Aslinya Hanya 2000. Oh, Sama ada tambahin ditambahin belakang. nih, ini tambahin. Tuh. waduh, lumayan ini dapat Dengan infrared. $18.000. Iya tambahan. Iya. Luar biasa. Oke. Kalau yang bawahnya itu, waduh ya diganti Udah, ya. di- Coret-coret supaya nggak Coret-coret. baca kan, katanya dia bisa Kebaca juga. Periksa pakai ELA. Error level analysis. Level analysis. Ini ahlinya nih, kalau digital itu Iya. Itulah. Tapi sebenarnya bisa juga pakai alat yang analog seperti ini. Iya, ini dasar ilmunya beliau. Iya. Nah, ini apa, Pak? Nah, kemudian juga Signature. software, ya software. Nah, software ini yang ketiga tadi. Oke. Jadi kalau yang kedua tadi kan device-nya Ya. untuk membantu aja, ya kan gitu. Yang ketiga juga software ini tugasnya untuk membantu. Jadi kayak misalnya nih, kayak contoh tadi waktu kita coba tes Ya. gitu kan, kan ada top of writing, Betul. ada base of writing. Nah, itu tuh di tanda tangan sebenarnya banyak pengukuran-pengukuran yang tidak disadari, sudut, Ya. ya. Kemudian rasio Persis. dominansi ruang. Nah, itu dengan software tuh itu akan membantu. Akan membantu. Gitu. Jadi makanya Itu perhitungan orang ya. Jadi misalnya kalau dulu tuh kita ukur, Iya. vektornya kita ukur, sekarang software yang Vektor. Nah. melalui itu. Mempermudah. Betul. Dia Betul. ngitung, Mike. Dia Betul. ngitung ini berapa. Kayak, mohon maaf, ini mirip-mirip dengan ilmu ketika kita dulu menggunakan daktiloskopi, ilmu untuk membaca Sidik 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 jari. Dulu kita perlu orang kayak Pak Afif ini baca gitu, kemudian pakai itu terus kemudian nulis rumusnya. Diteropong Sekarang ya. langsung kita Pakai- masukkan, Iya. Sekarang langsung pakai fingerprint, kemudian setelah itu keluarlah rumusnya. Oke. Komputerlah yang menganalisis itu dan. Tapi pernah tuh, Pak, saya bikin SKCK ada rumus sidik jari. Loh, ini Tapi iya. angka-angka itu. Iya itu. itu ada kode-kodenya Itu tuh. kode. Ada kode-kodenya. Hebat juga ya, dia bisa langsung tahu ya. Nah, iyalah komputer namanya. Iya, Itu ada- software ini ada- cepat berarti kerjanya. Itu. Nah, Oke. nanti dari temuan-temuan itu Nah, kita masukkanlah ke dalam lembar pemeriksaan. Oke. Nah, inilah yang membuat kenapa pemeriksaan yang kami lakukan tuh bukan subjektif. Objektif. Tapi objektif by pasti, data. ya. Gitu. Jadi ya ini laporan aja tuh bisa sampai berbelas-belas berpuluh halaman gitu. Jadi
apa dasarnya, semuanya ada skornya A, B, C, D gitu, identik atau tidak Dicek itu di semuanya situ, ya. by data gitu. Jadi harapannya sih ya aman lah gitu, maksudnya iya. bukan Berarti yang A sensitif itu atau apa. sangat identik. A itu gitu. identik, Iya. betul. Dia masuk ke dalam rentang dari pembanding-pembanding Iya. lainnya. Yes. Oke. Ya. Nah, Nah, bentar ini nih. Nah, K nah, itu ini ya gitu. spesimennya, Ya. tapi Q itu yang kita Q sedang itu tes. yang diujinya gitu. Nah, Ya. ketika dia itu masuk ke dalam rentang, makanya tadi kan tanda tangan kadang suka beda-beda gitu kan. ya. Padahal orangnya sama. Ya. Nah, itu kita profiling untuk mendapatkan NOV-nya itu, Ya. natural variation. Itu. Padahal kalau kasat mata ini cukup berbeda ya. Ini, iya. Dua barang ini cukup berbeda, Beda. tapi ternyata Sama. A. Betul. Sama gitu. Ini orang yang sama. berarti orangnya nggak konsisten nih, Meng. Itu sama kayak kita nyoper di jalan. Ya. Kita nyoper ganjil ganjil kan gitu. Kemudian kita ditangkap. Wah, Pak, maaf. Lu kenapa? Kan saya sudah benar ini genap. Iya, tapi bapaknya ganjil. Oh. Orangnya yang ganjil. Mukanya yang ganjil gitu. Jadi hati-hati yang mukanya ganjil jangan suka nyetir di tanggal genap. Oke, lanjut. Sama dengan ini. Contoh lagi ya, contoh lagi nih, Ganjil. contoh lagi. Ya, ini menarik nih, ya tanda tangan Ya. menarik. Coba Pak Michael sama Pak Roy Ya, palsuin tanda tangan ini di udara aja kayak gini. oke. Coba, kebayangnya? Ya, Oke, set. Oke. oke, oke. Ya mungkin penonton nggak sama ya gitu. Ya. Gini, slide. Ya, gitu. ya. Iya. Nah ini yang menarik nih. Mungkin ya semua itu akan sama-sama yang bagian ini nih, Hah? slide gitu kan? Ya. Nah, Saya mau nanya nih, yang kiri ini sama yang ini mana yang lebih tipis? lebih kanan yang lebih tipis. Kanan Lebih tipis. tipis ya. Nah, tipis itu tandanya tarikannya ke atas. Oh. Oh, jadi dia begini. Berarti dari kanan. Oh, Baik-baik. malahnya dari kanan ya? Lucu ya? Padahal itu menyempit loh Iya. awalnya. Iya, gitu. Jadi Kayak kalau dia dari kucing kanan. gitu ya, Nah, straight gitu. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ketika ada yang memasukkan ini, Hah? Ketawanya di situ. orang-orang mah nggak ada yang tahu bahwa ini mulai dari kanan. Iya, iya. Dia iya. mulai dari kiri nih. Iya, Dia kan iya, nggak iya. standar. Iya, Nah, iya. Wah, dia udah gagal. Oh, oke. Gitu. Nah, itu contoh. Ya, jadi Wah, berarti kalau saya ingin tanda tangan saya sulit dipalsukan, mulailah dari kanan. boleh. Kalau bisa. Sebenarnya ada banyak. Maka jangan fitur-fitur beli kain pengaman. di Tanah Abang. Oh, kenapa? Karena banyak karena penjual menuliskan ditanggung tidak luntur. Oh, luntur tidak. Tapi ternyata dia bacanya harus dari kanan. Oh, dari kanan. Luntur tidak ditanggung. Berarti emang luntur besoknya itu. Itu. Oke. Oke. lanjut. Jadi kalau ini pakai software. Ya. Nah, kalau ini, ya ini Waduh. software. Nah, kalau ini digital signatures, ya. Jadi Tanda kalau suka ada tangan nanya tuh, digital. gimana Ya. tanda tangan digital? Tanda tangan digital tuh ada banyak, ya. Ya. Ada yang bahkan ada yang tanda tangan di kertas, udah gitu di scan, Oke. itu disebutnya digital. Bisa ya, ya. Ada juga yang tanda tangannya di stylus, Oh iya, iya pakai stylus langsung di alat kayak Ya, kayak gitu. apa namanya? Kayak pen gitu ya, kayak pen. Oh, iya, kayak iya. pen gitu. Stylus, Itu ada macam-macam. Ada Ya. juga yang Pulpen yang biar- bisa di layar. Iya, Itu betul. stylus Betul. itu. Itu Betul. AATI guru TI Garut suka pakai itu sekarang. Iya, 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 iya. Itu. Nah, ini menarik karena apa? Seharusnya ya kayak kita kan tanda tangan di KTP itu udah Iya, iya. stylus kan? Stylus sekarang. Nah, Iya. kalau misalnya datanya itu lengkap, itu harusnya ada data algoritmanya Oke. ya, yang dia catat apa? Dia catat itu ini. Jadi ini saya perbesar ya di Ya. kanan. Oh, jadi kalau kita membuat KTP dan menandatangani satu kali, dia langsung mengeluarkan data ini. Betul. Jadi si alat-alat saya nggak tahu ya kalau KTP seperti apa ya, saya nggak tahu dalam itu. Di Tapi Dukcapil ada nggak? Ada. ini? kalau Iya. misalnya seseorang membuat pakai stylus, ya kayak contoh aja misalnya handphone saya ini pakai Stylus ya. itu kan Iya, iya. kadang tekanan itu bisa Bisa, tebal iya. tipis kan gitu. Takut Iya. kalau nekanan nanti LCD-nya bocor, Pak. Layarnya ya. Nanti jeblok di situ. Bahkan sebelum stylusnya nempel aja kan dia udah Ya, udah sudah ada si ada. crossnya itu Iya, kan udah iya, baca. iya, iya. Nah dia tuh udah kerekam. Nah sehingga dari tanda tangan itu kalau digital ya dia tuh harusnya mencatat di mana titik awal, Oke. di mana Titik akhirnya. diangkat. Iya. S-nya di mana. Jadi Mana? ketika misalnya ini tanda tangan saya misalnya, Iya, iya. saya namanya Sven misalnya. Wih. Kemudian saya tuh S-nya dari sini. Iya. Nah, ketika ada orang yang memasukkan tanda tangan dari S-nya dari sini, Kebalik. langsung software Langsung, iya, nangkap. iya. Error. Iya. Satu. Kemudian yang kedua nih dari tekanan. Tekanannya, ya. Tekanannya pressures kan. Ya. Nah, naik gitu, semakin tinggi itu kan berarti semakin ditekan. Iya, Jadi betul. ibaratnya waktu dia nulis fan di itu sini, langsung nah udah itu kan bawahnya diangkat muncul. nih. Iya, iya, iya. Pas diangkat itu kan berarti nggak ada Bawah. tekanan. Nggak ada Berarti dia tekanan. jatuh. Iya. Ini S-nya di sini, Iya. kemudian Nekan lagi angkat dia. lagi jatuh, Iya.
kemudian nulis Smith naik. Anunya paling tinggi itu Kalau kita melihat ini lebih tinggi, ya kan gitu, berarti lebih tekan. Kalau ada pemasuk yang nggak tahu ini, dia cobain balik-balik nanti grafiknya biasanya, beda. Biasanya awalnya masih yakin kan, dia tekan, lalu itu belakangnya ragu-ragu tipis, langsung muncul error, langsung error. Gitu. Kemudian acceleration speed, nah ini yang direkam kalau digital itu, ya gitu. Nah tapi sekali lagi saya pribadi belum menemukan yang menggunakan software ini. Jadi rata-rata taunya ya udah tanda tangan aja gitu ya, nggak diukur. Bahkan ini kan soalnya ini mungkin kalau orangnya sudah jadi kayak saya Pak, tersangka gitu ya. Terus diuji, dia diuji baru dibandingkan. Ya kalau enggak kan nggak mungkin orang itu diuji gini loh Pak. Ya kan? Apa mau orang diuji tapi gitu? Harusnya ini boleh jadi masukan buat pemerintah juga ya, supaya memakai ini supaya tanda tangan kita nggak bisa dipalsukan. Susah dipalsukan. Kan kita mau membuat sertifikat tanah elektronik dan seterusnya, harusnya diamankan dengan begini. Tapi ini juga harus jadi Pak Afif dan Mas Mike. Juga harus jadi catatan juga. Kadang-kadang kalau kita tanda tangan kita SIM ya. Nah, itu SIM. Itu kan kita tanda tangannya di stylus kayak gitu. Itu alatnya kualitasnya kurang bagus kan, tanda tangannya juga jelek. Jadinya tanda tangannya di SIM itu nggak kayak tanda tangan kita loh. Oh iya? Kan? Iya, tanda tangannya kan. Nah, ini. Tanda tangannya kan jadi apa ya? Coba Pak, resolusinya rendah gitu ya? Iya, jadi nggak smooth banget. Padahal tanda tangan kan harusnya lengkung, tapi gara-gara tanda tangan kita di kaca itu, ya betul. Ya, betul. Dan ini SIM-nya asli ya B2. B2 itu tergandeng. Tergandeng ya, gandeng kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya gandeng. Ya, gitu. Gandeng. Berarti cocok. Ya, selama hubungan sama nih kayaknya. Sama. Ya, lanjut Pak. Terus kalau di kamar itu juga atos Bang, atos. Atos. Lu lagi sakit perut nggak atos? Ada atas tuh sudah. Atas Bang, gitu. Atas, itu digital microscope. Tadi ini alat-alatnya gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah tadi berhubungan sama SIM ya, terutama KTP. Jadi saya kan suka ngajar juga di perbankan gitu kan, di asuransi. Kan mereka itu SOP-nya itu adalah melihatnya membandingkan dengan spesimen di tanda tangan. Yang menjadi masalah adalah gini, saya ngasih tahu. Kalau zaman dulu itu kan kita tanda tangan di KTP langsung kan, dulu gitu, laminating gitu. Maka naturalnya tuh dapat. Kita tanda tangan pakai pulpen, naturalnya tuh dapat meskipun space-nya kecil. Ketika masuk ke digital, pertama banyak orang yang nggak biasa natural, nggak biasa pakai stylus. Yang kedua, saya nggak tahu kenapa itu tuh suka banyak yang error. Contoh, tanda tangan saya di KTP itu jelek banget. Saya aja ngelihat tanda tangan, ya ampun ini kayak tanda tangan saya gitu, putus-putus ya. Itu di saya. Gara-gara pakai stylus tadi atau mungkin saya nggak tahu kenapa. Apakah mungkin Pak Rel lebih ngerti ya gitu. Apakah karena RAM-nya kecil atau apa? Jadi kita udah selesai tapi dianya 4. Dianya terus jadi pixelize gitu. Pixelize gitu. Bahkan ada lagi yang kesian banget ya. Ada waktu lagi ngajar gitu dia bilang, "Pak, nih liatin tanda tangan saya." Jadi dia itu misal namanya Budi. Ya, Budi. Nah, saya nggak tahu kenapa tanda tangannya gede. Akhirnya tuh karena space-nya itu dikompresnya tuh gitu loh. Jadi harus gitu ya, karena cuma tempat sedikit ya. Enggak, dia tanda tangan normal. Cuman waktu pas masuk ke KTP, mungkin si softwarenya tuh bukan mengecilkan dari mereduce kebanyakan. Tapi dari pinggir gitu. Jadi jadi ke kompres. Betul. Dampaknya apa? Jadi ke bank, ya selalu tellernya bilang, oh beda tanda tangan, salah terus. Nah, ada satu lagi yang lebih fatal. Nggak tahu gimana prosesnya, tapi Budi nih, pas di KTP-nya dia kebalik. Gitu, kebalik ke mirror gitu ya. Aduh, gitu. Saya bingung kok bisa kayak gitu. Mirror ya. Betul. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya suka memberitahu gitu untuk ke perbankan disarankan tanda tangan langsung. Yang utama itu nggak lagi dari KTP itu, KTP sekunder aja. Gitu. SOP-nya sebaiknya di-update gitu ya, polisinya gitu. Karena udah beda tuh si sistemnya itu. Gitu, atau yang ngumpulin banyak spesimen lainnya gitu banyak gitu. Itu KTP sama SIM tuh. Karena kayak beda. Iya, beda karena itu tanda tangannya di atas device. Yang device itu sebenarnya itu tadi karena karakteristik hardware-nya kurang memenuhi syarat, RAM-nya terlalu kecil dan lain sebagainya. Nah, terus saya ada penasaran sedikit, Pak. Seandainya Bapak menemukan tanda tangan saya dari 15 tahun yang lalu. Di mana saya memang sudah merubah sedikit tanda tangan itu. Mengubah sedikit tanda tangan. Mengubah itu menjadi rubah. Rubah. Kita belajar bahasa Indonesia juga. Mengubah. Saya pernah dikomentarin soalnya di podcast saya. Tidak merubah, Pak, mengubah. Karena dulu tanda tangan saya itu ada bulatnya gitu. Lalu dibilang sama
kawan-kawan lah. Iya. Kurang tegas gitu. Jadi kurang tegas terus saya ubah jadi agak lurus. Tapi kalau Bapak melihat dua tanda tangan itu dengan beberapa spesimen tentunya, katakan saya kasih 10 yang lama, 10 yang baru. Bapak bisa tahu nggak itu tanda tangan saya dua-duanya? Iya, jadi gini kan kita itu bekerjanya berdasarkan pembanding. Oh, iya, Jadi makanya tadi kan ada diukur dulu pembandingnya. Iya, gitu. komparatornya ya. Maka dari itu pembanding itu ibaratnya sebaiknya standarnya itu ada. Contoh, misalnya tadi yang mau diuji adalah 15 tahun yang lalu. Iya. Maka pembanding ideal itu kurang lebih mendekati 15 tahun yang lalu. Gitu. Ya kurang lebih mah semakin dekat semakin bagus. Ya. Misal contohnya Juni, anggap aja ya, misalnya Juni 2025, anggap aja contoh. Ya. Iya. Nah, semakin pembanding-pembanding yang mendekati Juni 2025, semakin bagus. Iya. Gitu, ya. Jadi belum terlalu banyak perubahan. Nah, setahun, ya 2 tahun, 3 tahun Ada masih oke, perubahan, ya. gitu. Kalau bisa sih di bawah 5 tahun. Ya, jadi Iya. kalau standar internasionalnya itu 5 tahun. Kalau saya biasanya suka minta kalau ada di bawah 3 tahun lebih bagus, gitu. Iya. Nah, itu di Usia saya berpengaruh ya, Pak Afif ya? Nah, Usia seseorang dalam menandatangani itu bisa, gitu. iya, Makanya bisa kalau berpengaruh. terlalu jauh takutnya udah perubahan. Iya. Nah, setelah itu, kalau ada dokumen-dokumen tadi, ada dokumen baru nih, gitu. Atau misalnya kita minta, kalau kita minta tuh disebutnya R, request. Kalau yang data lama udah ada namanya C, collected gitu, ngumpulin. Nah, itu menjadi data sekunder, data pelengkap. Kita tinggal lihat tuh, ya konsistensinya seperti apa. Kalaupun misalnya sekarang udah beda banget, ya mungkin karena apa-apa berubah-ubah, ya udah berarti perubahan ini note saja. Kita membandingkannya dengan variabel Dengan yang lama profile itu, ya. gitu. Makanya penting tuh dokumen-dokumen lama. Tapi saya melihat keahliannya Pak Afif ini, seharusnya kalau memang lembaga-lembaga negara kita punya seperti itu, seharusnya nggak ada yang lolos ya. Iyalah. Apanya tuh? Keahlian Bapak dalam membaca tanda tangan. Iya, katakan Dan teller ini bank penting saja. banget gitu loh. Teller bank saja sudah bisa menilai gitu kan. Contohnya kayak Bapak bilang, wah ini KTP-nya nggak mirip nih. Masa sih lembaga-lembaga negara yang lain tanpa menyebut ya, harusnya kan bisa melakukan perbandingan itu juga gitu loh. Kalau dia menemukan 10 atau 20 dokumen, ya kan, wah kok ini nggak konsisten nih. Kalau saya memalsukan tanda tangan Pak Roy gitu katakan, di 10 dokumen, pasti kan tidak akan konsisten pemalsuan saya Dan gitu. sebenarnya kecurigaan itu sudah ada loh, Mek. Saya dulu pernah dengar itu. Tahun 2005 ada di pengurus salah satu, saya nggak nyebut partai ya, pengurus organisasi gitu. Iya. Lihat syarat gitu, ini orangnya beda, Pak. Itu dia. Orangnya beda. Orangnya beda. Karena Tapi kalau kok ya diloloskan gitu loh. iya, itu. Ya, yang saya sayangkan sih, kita bukan melihat satu kasus aja ya, Iya. tapi banyak kasus yang seperti itu, Iya. sehingga masalah ini nggak selesai-selesai gitu loh, Pak. Iya. Ya memang tadi ya, kalau misalnya tadi gitu, ada lembaga, ya misalnya lembaga perbankan atau apa gitu, teller atau apa gitu ya. Memang ya kan ilmu ini nggak sembarangan. Ya tadi aja meriksa tuh bisa butuh waktu. Satu ya nggak kan, gitu. sembarangan, Sementara kedua mereka harus ada itu, sekolahnya, sekolahnya, ya kan? gitu. Ya. Sementara kalau itu ya kan biasanya yang singkatnya, ya kan gitu. Yang penting berapa gitu ya. Ya. Dalam satu jam tuh mereka bisa berapa puluh gitu. Ya. Maka mungkin ada errornya di situ lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya lembaga-lembaga yang sudah certified ya, yang ibaratnya yang kompeten orangnya dan sebagainya, saya yakin harusnya mereka bagus ya gitu. Ya selama Ya. Ya. jujur ya gitu, sama jujur apa yang harusnya saya yakin bisa sih harusnya gitu. Oke. Jadi Ya. ada lagi nggak nih Pak yang perlu diketahui masyarakat supaya orang-orang yang penasaran tentang tanda tangan ini, ya siapa tahu mereka bukannya mau mencari dokumen orang lain, tentang dokumennya sendiri aja deh. Iya. Katakan dia punya surat tanah, wah ini tanda tangannya asli nggak nih kan gitu. Iya. Iya. Kira-kira paling gampang, murah dan cepat gimana tuh Pak? Apa mengirim ke Bapak aja langsung? Boleh ya gitu, kita bantu di situ ya gitu. Iya. Nanti kita edukasikan situ. Tapi gini, mungkin kalau supaya dapat manfaatnya ya penonton di sini itu adalah yang penting adalah hati-hati. Oh, Ya, oke. kita kan berharapnya nggak ada kasus ya gitu, masing-masing aman. Nah, gimana cara hati-hatinya itu? Yang pertama adalah jangan pernah sebisa mungkin jangan pernah nunjukin KTP ya gitu kan, suka ada foto tuh. Oh, ya, iya. itu jangan pernah. Kalaupun memungkinkan itu ditutup tanda tangannya. Oh, Gitu. Itu nomor iya. 1. Langsung aja deh pinjol gitu misalnya. Pinjol, misalnya. Pinjol kan minta Padahal orang begini. googling sekarang gampang kan nemu tanda tangan siapa aja ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebisa mungkin kalau ada tanda tangan ya di kertas atau apa, Ya. itu diamankan ya Oh, gitu. oke. Oke. Kalaupun mau di-sharing, oh perlu kopiannya atau apa, diburemin atau apa. Ya, Ya gitu. Itu untuk mengamankan atau kasih watermark di Ya. atas tanda tangannya gitu. Ya. Ya, itu Ya. yang kedua. Yang ketiga itu
jangan pernah menandatangani di kertas kosong. Ini kan ini suka ada kasus ya, kami gitu. Jadi orangnya polos, nggak tahu apa-apa. Tanda tangan Udah tanda tangan dulu aja, nanti kita. Wah, itu dipakai kemana-mana itu. Iya, di-scan bisa. Itu bahaya itu. Udah saya yang isiin formulirnya gitu kan. Itu jangan. Tanda tangan aja di sini ntar kita bikinin. Waduh. Ya gitu, itu jangan tuh ya. Karena ya diperiksa ya betul tanda tangannya dia. Gitu. Memang tanda tangan si pemalsu semuanya. Gitu tanda tangannya. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir, nah terutama ini banyak yang di daerah-daerah. Itu tentang sertifikat, sertifikat tanah atau apa gitu. Itu kan suka ada, ini ada yang mau minjem uang nggak 100.000, 50.000, tapi nitip sertifikatnya. Nah itu jangan pernah, kalau bisa jangan pernah gitu. Nah kenapa? Karena kita nggak tahu ya, gitu hatinya orang seperti apa. Gitu kadang-kadang disimpan sama mereka, nanti mereka suka bikin akhirnya surat kuasa palsu dari orang tuanya. Susah membuktikan kalau itu palsu karena tanda tangannya tanda tangan asli dia, apalagi kalau di kertas kosong tadi kan. Tanda tangan asli si pemalsu. Iya, bukan tanda tangan asli orangnya. Asli orangnya. Digunakan oleh orang yang jahat. Betul. Oke. Di copy gitu ya. Jadi ya kita mah ikhtiar ya gitu. Bismillah, semoga aman semua ya di sini. Nggak ada kena korban ataupun apa gitu ya, semoga itu. Tapi kalaupun ada sampai kenapa, mau tanya-tanya juga boleh konsultasi boleh. Oke. Kalau dari Pak Roy gimana nih? Setelah melihat cara-cara memeriksa tanda tangan tadi. Kalau saya makin senyum aja. Karena gini, karena orang yang berbuat kejahatan itu akan mudah ketahuan. Betul. Dulu kan nggak pernah kita katakan kan, dia kan dibuka oleh Pak Afif tadi. Misalnya dulu teknik luminance and gradient sebenarnya meriksanya apa. Ya, kemudian perbandingan tanda tangan tadi. Kemudian di-scan dengan sangat tajam, pakai ini aja kan bisa kelihatan tuh. Ya kan, bisa kelihatan tadi bedanya juga tadi ada dijelaskan bedanya cetakan pakai laser jet dan bedanya pakai inkjet. Itu juga udah nampak. Karena yang satunya bahannya cair, yang satunya bahannya memang toner yang kemudian dipanaskan. Tapi saya kira menarik sekali, Pak Afif, luar biasa ilmunya, membuka kita dan semakin membuat orang yang kemudian memalsu tanda tangan itu pada ketakutan. Pasti ketakutan. Dan nanti di antara kita kalau misalnya ada orang yang masih mau memalsu itu, Pak, kalau saya akan bilang, kalau Anda masih memalsu dan kalau Anda masih aku, maka akibatnya apa? Saya akan lawan. Nah, itu kita akan lawan. Iya loh, kita akan lawan para pemalsu itu, ya kan? Oh, kita lawan para pemalsu kita lawan para pemalsu. Ini kalimatnya bukan berarti apa-apa loh ya. Jangan dihubungkan dengan orang. Ini teknologi ini akan melawan kejahatan. Oke, melawan kejahatan. Ya, kalau pesan dari saya pribadi ya semoga dengan Pak Afif datang luar biasa dan Pak Roy juga sudah saling bertukar keahlian di sini di satu podcast yang luar biasa ini. Podcast Sentana top. Saya ya berharap masyarakat itu tidak ada lagi yang takut. Takut apa? Artinya kalau kita mau melakukan sebuah kontrak, mau melakukan sebuah transaksi atau apapun, atau melihat dokumen, ya tidak usah takut. Jangan kita takut, apa ya saya bilang ya, takut dikriminalisasi kayak begini. Ya, saya akan gitu. Oh, ada alatnya ini loh. Ada banyak alatnya. Dengan alat ini bisa tertangkap semua tuh. Ada yang lebih gede lagi, Mike, tuh. Oh, ada yang lebih gede lagi. Tuh, tinggal dilihat di sono ya. Kan ada lagi yang lebih besar tapi nggak di bawah. Wah, iya. Kalau yang lebih besar kayak tadi tuh, fotonya aja yang di bawah, nggak apa-apa. Iya, jadi jangan kita takut untuk membongkar apakah dokumen yang kita temui di kehidupan sehari-hari asli atau palsu. Wah, itu aja. Makasih Pak Afif ya. Oke, sama-sama. Semoga kita bisa berkolaborasi terus ke depannya. Dan kalau ada dari penonton Sentana yang ingin memeriksakan sesuatu kepada Pak Afif, saya akan tulis di bawah di deskripsi dan di komentar alamat bagaimana cara menghubungi Pak Afif, medsosnya, mungkin nomor telepon kantornya dan lain-lain. Nanti akan saya tuliskan. Terima kasih Pak Afif, Pak Roy. Terima kasih. Dan makasih. jangan bosan-bosan nonton podcast Sentana. Ya saya minta maaf dulu ya. Saya minta maaf karena belakangan ini jarang podcast. Oh iya. Karena ke pengadilan dulu. Jadi bukan jadi saksi ahli, Pak, tapi ahlinya bersaksi. Jadi ahli banget kan jadi saksi ini. Saya bersaksi mulu di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi tonton terus Sentana Podcast. Doakan perkara-perkara yang sekarang sedang berjalan segera selesai. Amin. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dapatkan buku ijazah Jokowi Tidak Ada Karya Dr. Bonatua Silalahi di nomor ini sekarang.